kita menebar keselamatan di alam semesta ini. Orang yang menebar keselamatan, cara dene wong kang nandur bakal ngunduh, wong kang gawe bakal nganggo. Ketika engkau menebar keselamatan, keselamatan itu kembali kepadamu. Di saat kita melakukan sholat, dan setelah itu kita cermati dan kita teliti, hakikat ketundukan, kesujudan seorang hamba kepada Tuhannya di dalam sholat itu isinya adalah banyak sekali puja-puji terhadap Allah, puja-puji seorang hamba kepada Tuhannya. Coba panjenengan cermati benar, banyak puja-puji di sana, entah itu di dalam iftitah, di dalam sujud, di dalam at-tahiyat, di dalam i'tidal, banyak sekali puja-puji di sana. Bahkan setiap gerakan sholat selalu diawali dengan puja-puji keagungan Allah. Allahu Akbar. Selain puja-puji, bisanya terkandung banyak doa. Coba di dalam doa panjenengan duduk di antara dua sujud, itu isinya doa saja, doa. Dan yang paling benar-benar harus kita teliti adalah doa di dalam Fatihah. Masing-masing rakaat di dalam sholat itu harus ada Fatihahnya. Di dalam Fatihah itu ada doa. Sebelum doa ada satu pemantapan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu harus kita benar-benar tetapkan selaku seorang hamba yang sedang sujud tunduk pada Tuhannya. Kemudian kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan kemana? Ya ini, jalan yang tidak membuat murka Tuhan. Maghdub. Ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai Tuhan. Walau dolin, bukan jalan yang membuat kita terjerumus di dalam kedoliman. Ini, entah itu kedoliman kepada diri kita sendiri, hidup dan kehidupan kita sendiri, ataupun kehidupan orang lain, kehidupan makhluk lain, alam semesta. Orang-orang yang terjerumus di jalan yang dimurkai Allah, Masya Allah, pedihnya kalau dijalani. Kalau kita tersesat, bagaimana penderitanya ketersesatan itu? Tidak usah bilang akhirat, di dunia saja kalau kita tersesat jalannya, Masya Allah, pedihnya. Walau dolin di situ, apabila kita terjerumus dalam kedoliman, bagaimana pedihnya itu, bagaimana deritanya itu, dalam hal dunia saja. Ketika kita salah keputusan, salah mengambil sikap, salah mengambil kebijakan, zalim kita terhadap diri kita sendiri, dan akibatnya menjadi siksa dan derita. Cobalah contohnya dalam berbisnis, salah jalan, salah berkeputusan, salah mengambil kebijakan, bubar bisnis kamu, bubar usaha kamu. Dalam hal dunia, dalam hal berhubungan dengan keluarga, anak, istri, bermasyarakat. Kalau kita salah jalan, terjerumus dalam kezaliman, kalau kita bicara karma, kalau kita bicara sebab akibat,
akibatnya sangat menyakitkan. Makanya kita ketika sholat baca Fatihah, resapi dan jiwai doa itu. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang tidak Engkau murkai dan jalan yang tidak zalim. Karena kalau kita udah masuk ke situ, ya Allah, sakit rasanya. Salah ngomong, salah pikiran, salah berkeputusan, salah tangkap atau salah pemahaman, itu bisa memunculkan derita. Maka di situ kita benar-benar mohon, ya Allah, jauhkanlah aku dari itu semuanya. Jadi sebetulnya sholat itu adalah untuk diri kita sendiri, selaku seorang hamba, tunduk, sujud pada Allah, dan mohon pertolongan, puja-puji, mohon perlindungan, mohon pengkabulan, mohon keridhaan. Biiznillah, maka sholat kita akan melindungi diri kita dari kerusakan dan kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena kita dijauhkan dari jalan yang membuat kemurkaan Tuhan dan jalan yang berakibat kita aniaya dengan diri kita sendiri. Kalaupun kita aniaya terhadap orang lain, kembalinya toh ke diri kita sendiri. Jadi kalau saat saya membaca Fatihah, benar-benar saya memantapkan diri saya, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, saya menyembah dan mohon pertolongan. Tolong beri aku jalan yang lurus, jalan yang tidak menuju kepada kemurkaan dan jalan yang dolim. Jalan yang dimurkai Allah dan jalan yang dolim itu berat, gelap, nyesek, gak enak. Itulah yang disebut penderitaan. Itulah yang disebut dengan musibah. Istimewanya Kanjeng Nabi ngajari kita sholat 5 waktu supaya setiap saat kita mengambil waktu untuk mohon pertolongan Tuhan, memantapkan penghambaan dan persujudan kita, ketundukan kita. Kemudian kita memohon, memuja, memuji, berdoa di situ. Itu ada di dalam sholat kita. Kalau panjenengan saya bisa menjiwai itu, luar biasa sebetulnya ajaran Islam itu. Dan tadi sudah saya terangkan, sebelum kita melakukan itu, sempurnakan wudhu kita. Kan sudah saya terangkan tadi panjang lebar. Masya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghamba kepada Allah. Akan terpenuhi dengan sholat kita. Dan bagaimana tugas seorang hamba itu? Ya tunduk, sujud. Di dalam doa ada janji Allah, ud'uni fastajib lakum. Di dalam sholat banyak doa. Yang paling bagus di dalam Fatihah itu ada doa, supaya kita bebas dari jalan yang dimurkai ataupun jalan yang dolim. Kemudian ada doa-doa selain itu di dalam sholat, luar biasa. Dan setelah itu kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Toleh kanan, toleh kiri. Itu maknanya sehabis sholat kita menebar keselamatan di alam semesta ini. Orang yang menebar keselamatan, cara dene wong kang nandur bakal ngunduh, wong kang gawe bakal nganggo.
Ketika engkau menebar keselamatan, keselamatan itu kembali kepadamu. Dan jalan keselamatan itu adalah bukan jalan yang maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah, ataupun jalan yang dolim. Itu makanya ada yang mengatakan, kalau engkau ingin perbaiki hidupmu, perbaikilah sholatmu. Maaf, nasihat ini tidak hanya untuk panjenengan, untuk saya juga. Sekali lagi saya katakan, saya tidak lebih baik daripada panjenengan. Apalagi saya tidak lebih baik daripada para netizen yang melihat channel saya. Sama sekali tidak. Saya tidak merasa itu. Saya juga seorang hamba yang sedang mencoba menyempurnakan penghambaannya. Jadi ini kita diskusi kayak gini adalah saling tukar kawruh, mong tukar pengalaman. Ya siapa tahu bermanfaat. Sekali lagi itu saya tekankan. Saya ini di hadapan Allah tetap hamba, panjenengan juga. Urusan nilai lebih dari pribadi-pribadi yang satu dengan yang lain itu hanya Allah yang bisa ngukur. Kebenaran yang hakiki adalah milik Allah, bukan milik yang lainnya. Monggo, mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat diri kita, pribadi kita, agar kedepannya kita lebih baik dan lebih baik lagi. Dan di penghujung umur kita dalam keadaan terbaik, walaupun itu mungkin yang terburuk, dan kita tutup dengan kebaikan, walaupun ukurannya itu belum seberapa. Yang penting husnul khatimah. Kita tutup dengan kebaikan semampu kita. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kita itu apa? Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa.